Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, semoga Allah muliakan ibu dosen kita, Ibu Eva Siti Rofiah, dan tak lupa kepada teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan semoga teman-teman diberikan keberkahan dimanapun demi Allah yang sedang teman-teman pijak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Iqbal Alam Syed, izin mempresentasikan salah satu mata kuliah fikih, yaitu tentang akad. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca basmalah bareng bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mempresentasikan materi, dimulai dengan pengertian daripada akad. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqdan, yang bermakna aratbu baina atrafi syai' sawa'un akana rataban hissiyan aw ma'nawiyan min janibin wahidin aw min janibaini. Berasal dari kata bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqdan, yang berarti artinya yaitu ikatan. Ikatan yaitu sesuatu yang mengikat. Baina atrafi syai', yang mengikat antara dua sisi. Apakah itu bersifat hissiyan, yaitu konkret, atau bisa disebut juga yang tampak, bisa dilihat, atau ma'nawiyan, yaitu tidak bisa dilihat, contohnya seperti janji dan lain-lain. Min janibin wahidin, dari satu pihak, au min janibaini, atau bisa jadi dua pihak. Nah, itu mungkin pengertian akad secara bahasa. Mungkin kita akan lanjut secara istilah. Pengertian akad secara istilah itu dibagi menjadi dua, yaitu ada secara umum dan ada juga secara khusus. Kalau secara umum yaitu kullu ma azamal mar'u ala fi'lihi, segala sesuatu yang mentekadkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau melakukannya, sawa'un sudara min iradatin munfaridah, sama saja apakah keinginan itu datang dari seseorang atau satu orang. Kalau waqfi, contohnya seperti wakaf, am ihtaja ila iradataini fi insya'ihi, atau keinginan itu kepada dua orang dalam mewujudkan akad tersebut. Kalbai, seperti jual beli. Nah, jual beli ini kan dua orang, jadi antara penjual dan pembeli. Adapun pengertian akad secara khusus istilahnya yaitu irtibatu ijawin biqabulin ala wajhin masyru'in yathbutu atharuhu fi mahallihi. Keterikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara, sehingga dari keterikatan tersebut menetapkan adanya asar atau pengaruh fi mahallihi, terhadap objek yang akan diakadkan. Nah, itu yang dimaksud dengan akad. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan jual beli, maka pasti akan memunculkan asar atau pengaruh terhadap apa yang mereka akadkan tersebut. Asarnya itu apa? Pengaruhnya yaitu ketika penjual memberikan barang kepada si pembeli menggantikan dengan uang dari seharga barang tersebut, maka terjadilah ijab qabul. Lanjut kita ke materi tentang rukun akad. Nah, rukun akad itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama al-aqidan, yang berarti dua orang yang berakad. Dan yang kedua yaitu al-maqud alaih, yaitu objek yang akan diakadkan atau apa yang akan diakadkan objeknya. Nah, dan yang ketiga itu sigat, yang artinya ijab dan qabul. Nah, itu jadi rukun-rukun ada tiga. Kita lanjut kepada syarat-syarat akad. Syarat-syarat akad yang pertama itu tentang al-aqidan, yaitu orang berakad. Syaratnya itu yang pertama harus balik. Jadi tidak boleh yang melakukan akad itu orang yang belum balik, yang tamyiz, kayak sobi dan lain-lain. Dan yang kedua itu berakal, maka tidak boleh juga orang yang melakukan akad itu orang gila. Yang kedua yaitu syarat daripada al-maqud alaih, atau objek yang diakadkan. Yang pertama itu harus ada ketika akad dilangsungkan. Yang kedua yaitu objek yang diakadkan tidak bertentangan dengan hukum syara. Makanya jadi tidak boleh
mengakadkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syarat. Contohnya mengakadkan khamr. Yang ketiga yaitu bisa diserah terimakan. Kayak objek akadnya itu ada. Tidak bisa, maksudnya contoh dengan kayak akad hewan. Kita tidak boleh mengakadkan hewan yang sedang terbang di langit, itu tidak bisa. Yang keempat yaitu harus dipahami oleh kedua yang berakad. Lanjut, daripada syarat as-sighah. Yang pertama yaitu adanya kejelasan maksud kedua yang berakad. Maksudnya ada kejelasan daripada lafaz yang diucapkan oleh yang lafaz qaful, dan ada kejelasan juga yang diucapkan yaitu daripada lafaz ijabnya. Yang kedua yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Maksudnya apa? Contohnya tidak boleh ijabnya pengen beli sapi, tapi qabulnya itu pengen beli kerbau, contohnya ingin kerbau, tidak boleh. Yang ketiga yaitu adanya ketersambungan antara ijab qabul, yaitu istilahnya al-muwalah, ketersambungan. Maka tidak bisa akad ijabnya malam sekarang, qabulnya besok pagi, itu tidak boleh. Dan yang keempat yaitu berlangsung dalam satu majelis. Nah, jadi itu syarat-syarat akad yang dibagi menjadi 3, yaitu al-aqidan ada 2, al-maqud alaih ada 4, dan as-sighah ada 4 juga. Selanjutnya kita akan dengan kedudukan akad. Akad memiliki kedudukan yang penting dalam bermuamalah, sebab akad menjadi penentu dari sah atau tidak sahnya perpindahan sebuah kepemilikan atau perpindahan sebuah manfaat dari satu pihak ke pihak lain secara syarat. Jadi akad itu memiliki kedudukan yang sangat penting karena perpindahan sebuah kepemilikan dan juga perpindahan sebuah manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan supaya tidak terjerumus kepada jalan yang batil, yaitu takuna tijaratan an taradin minkum, itu dengan cara jalan perniagaan atau jual beli yang berlaku dengan suka sama suka atau kerelaan di antara kamu. Nah, dengan demikian jika seorang muslim berakad maka penuhilah akad-akad tersebut. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk daripada akad. Nah, dari segi keabsahan akad itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, itu dinamakan dengan akad sahih. Jadi apa yang telah kita sebutkan tadi, yaitu tentang rukun akad dan syaratnya, kalau misalnya terpenuhi semuanya, maka itu bisa dikatakan akad sahih. Yang kedua daripada bentuk akad yaitu ada juga akad yang tidak terpenuhi syaratnya. Nah, itu dinamakan dengan akad fasid atau rusak. Tapi akad fasid ini masih bisa diperbaiki dengan cara memenuhi syarat-syaratnya. Nah, tapi akad yang tidak terpenuhi rukunnya, contohnya seperti kayak tidak ada sigot atau tidak ada 2 orang yang berakad, maka itu hukumnya batal, namanya akad batalan. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, dari segi ada atau tidaknya kompensasi, ada yang namanya akad tijarah, yaitu akad yang menyangkut dengan profit transaction, yaitu ada keuntungan dari akad tersebut seperti jual beli, sewa, menyewa, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada akad yang namanya tabarru'. Tabarru' ini adalah akad yang menyangkut dengan non-profit transaction, maksudnya tidak ada keuntungan daripada akad tersebut seperti hibah, sedekah, hiwalah, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang akad kalau dari segi tujuan itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, akad yang menuntut terjadinya perbedaan kepemilikan itu namanya akad at-tamlikat. Ada juga yang kedua akad yang menuntut terjadinya pengguguran hak itu namanya al-isqatat. Dan yang ketiga yaitu ada akad yang menuntut terjadinya kerjasama dalam pengembangan harta yaitu yang namanya al-musyarakat. Dan yang keempat yaitu adalah akad yang menjelaskan perbedaan kuasa kepada orang lain namanya al-itlaqat. Selanjutnya ada akad yang menjelaskan tentang terhalangnya orang lain dalam transaksi namanya at-taqidat. Ada juga akad yang menjelaskan tentang jaminan dan hutang namanya at-tawthiqat. Dan terakhir yaitu akad yang menjelaskan tentang penjagaan harta al-hifz.
Baik, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu dari segi pelaksanaan. Ada yang namanya akad yang dilakukan secara langsung oleh dua orang yang telah memiliki kecapakan hukum. Itu biasanya dilaksanakan oleh al-ahliyah. Dan ada juga akad yang dilakukan oleh al-wali, akad yang dilakukan oleh wali atas seseorang yang memiliki kecakapan hukum. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon untuk dimaafkan karena baru pertama kali belajar, yaitu tentang akad, dan apabila ada salah kata dan pembahasan, mohon maaf dalam sebesar-besarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.